Assalamualaikum soleh-soleha. Bagaimana kabar kalian? Ibu guru harap kabar kalian baik-baik saja ya. Nah, untuk minggu kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri benda berdasarkan ukuran, permukaan, dan warna. Nah, hari ini kita akan belajar tentang wujud benda dan sifat benda. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang wujud benda. Jadi, benda itu ada 3 wujud. Yang pertama wujud benda padat, yang kedua benda gas, yang ketiga benda cair. Nah, untuk benda padat dibedakan lagi menjadi 2. Yang pertama yaitu benda padat lunak, dan yang kedua benda padat keras. Nah, contohnya benda padat lunak seperti apa sih Bu Ita? Benda padat lunak misalkan contohnya seperti plastisin, tanah liat, tomat, apel, dan sebagainya. Nah, untuk benda keras, benda padat keras misalkan contohnya seperti batu, kayu, meja, dan juga sebagainya. Nah, untuk contoh dari benda gas misalkan udara di dalam balon, angin, udara, gas di dalam tabung gas, dan juga sebagainya. Sedangkan contoh dari benda cair misalkan air, susu, oli, kecap, dan lain-lain. Nah, untuk yang kedua, kita akan belajar tentang sifat benda. Nah, kali ini yang pertama kita akan belajar tentang sifat benda padat. Nah, di sini Bu Ita ada beberapa contoh benda padat yaitu batu, pensil, dan juga ada tomat. Nah, ini contoh benda padat yang keras, kalau tomat ini contoh benda padat yang lunak. Nah, sekarang Bu Ita ambil contoh tomat ya. Nah, untuk sifat benda padat yang pertama itu adalah bentuknya tetap. Nah, seperti apa Bu Ita bentuknya tetap? Nah, misalkan ini tomat bentuknya seperti bulat gitu. Nah, misalkan Ibu Ita pindah tomat ini di sini, apakah bentuknya berubah atau tetap? Tetap ya. Misalkan Ibu Ita pindah ke dalam gelas ini, apakah bentuknya tetap atau berubah? Tetap ya, bentuknya tomat tetap. Jadi poin yang pertama, sifat benda padat adalah bentuknya tetap, tidak berubah. Nah, untuk poin yang kedua, sifat benda padat yaitu ukurannya tetap. Bu Ita, ukuran itu apa sih? Ukuran itu adalah besarnya atau banyaknya. Nah, kalau di sini tomat berarti ukuran itu adalah besarnya tomat. Nah, Bu Ita taruh di atas tangan. Apakah ukurannya berubah? Tidak, ukurannya tetap. Bu Ita pindah. Apakah ukurannya berubah, berkurang atau bertambah? Tidak, tetap. Bu Ita masukkan lagi ke dalam sini. Apakah ukurannya berubah? Tidak ya, ukurannya tetap. Jadi, poin yang kedua adalah sifat benda padat adalah ukurannya tetap. Nah, untuk sifat benda padat yang ketiga adalah dapat berubah bentuk dengan perlakuan khusus. Seperti apa ya perlakuan khusus itu? Jadi perlakuan khusus itu seperti memotong, menekan, memencet, mendorong, dan sebagainya. Misalkan ini, bentuk dari tomat ini adalah seperti bulat seperti ini ya. Nah, bentuk benda padat ini bisa berubah dengan perlakuan khusus. Nah, sekarang Bu Ita ingin melakukan perlakuan khusus kepada bentuk tomat dengan cara memotongnya. Nah, di sini Ibu Ita sudah ada pisau. Ingat ya, solih-solihat di rumah tidak boleh bermain pisau ya. Nah, Ibu Ita akan memotong benda padat ini berupa tomat. Jadi Bu Ita akan memberikan perlakuan khusus berupa memotong. Nah, sekarang apakah bentuknya berubah? Berubah ya, dari tadi bentuknya yang bulat sekarang menjadi seperti ini, jadi bentuknya berubah. Nah, poin yang ketiga adalah sifat benda padat bentuknya berubah dengan perlakuan khusus. Nah, untuk sifat benda yang kedua kita akan belajar tentang sifat benda cair. Nah, untuk sifat benda cair, yang pertama itu adalah bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Nah, Bu Ita kasih contoh. Di sini Bu Ita sudah punya contoh benda cair. Nah, di sini bentuknya seperti ini ya. Bentuknya benda cair seperti ini di dalam wadah ini. Nah, sekarang Ibu Ita akan pindah ke dalam mangkok.
Nah, sekarang Bu Ita pindah ke dalam mangkok, maka bentuknya benda cair ini akan seperti mangkok. Dan selanjutnya Bu Ita pindah lagi ke dalam ini, gelas plastik. Nah, maka bentuknya akan seperti gelas plastik. Jadi sifat benda cair yang pertama adalah bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Nah, untuk sifat benda cair yang kedua yaitu ukurannya tetap. Nah, seperti yang tadi sudah Ibu Ita jelaskan, ukuran itu misalkan volume, banyaknya, dan juga besarnya. Kalau di sini berarti banyaknya ya. Di sini Ibu Ita ada benda cair, di sini banyaknya sekitar 150 mili. Nah, Ibu Ita taruh di gelas plastik ini, berarti ukurannya tetap, banyaknya tetap 150 mili. Sekarang Ibu Ita pindah ke mangkok, maka banyaknya atau ukurannya itu tetap, tidak berkurang, tidak bertambah, tetap 150 mili. Selanjutnya Ibu Ita pindah lagi. Nah, maka ukurannya tetap, tidak berkurang dan tidak bertambah. Jadi sifat benda cair yang kedua adalah ukurannya tetap. Nah, sekarang kita akan belajar sifat benda cair yang ketiga yaitu meresap melalui celah-celah kecil. Nah, di sini Ibu Ita ada tisu. Nah, Ibu Ita ada tisu. Nah, tisu ini ada celah-celah kecilnya ya di tisu ini. Kita buktikan kalau sifat benda cair itu meresap melalui celah-celah kecil. Ibu Ita praktekkan ya. Lihat. Kelihatan kan? Nah, di sini benda cairnya itu langsung naik ke atas. Yang artinya sifat benda cair yang ketiga itu adalah meresap melalui celah-celah kecil. Nah, untuk sifat benda cair yang keempat adalah mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah. Nah, Ibu Ita kasih contoh ya di sini. Ibu Ita akan melubangi gelas ini. Sudah lihat contohnya? Nah, astagfirullah. Nah, itu menunjukkan bahwa benda cair itu mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Nah, itu sifat yang keempat. Nah, yang selanjutnya sifat benda cair yang kelima yaitu menekan ke segala arah. Bu Ita, maksudnya menekan ke segala arah itu seperti apa sih Bu Ita? Nah, menekan ke segala arah itu maksudnya misalkan Ibu Ita di sini dilobangi, nanti airnya itu akan menekan keluar ya, akan menekan keluar. Di sini akan menekan keluar. Jadi benda cair itu menekan ke segala arah. Nah, untuk sifat yang terakhir, sifat yang keenam. Jadi sifat benda cair itu adalah permukaan benda cair yang tenang itu selalu datar. Nah, coba diperhatikan permukaannya. Ini tenang, permukaannya akan datar. Ibu Ita kasih contoh di sini aja ya. Nah, permukaan itu berarti yang di atas ya nak ya. Nah, permukaan benda cair itu selalu datar. Misalkan Ibu Ita agak miringkan sedikit. Nah, permukaannya tetap datar. Jadi, sifat benda cair yang keenam itu adalah permukaan airnya selalu datar, tapi airnya yang tenang ya. Nah, untuk yang ketiga, kita akan belajar tentang sifat benda gas. Nah, Bu Ita, contoh benda gas itu kan tadi sudah disebutin. Misalkan udara di dalam balon. Nah, sifat benda gas yang pertama itu adalah bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Nah, yang kita bicarakan ini adalah udara yang di dalam balon ya, bukan balonnya. Nah, udara yang di dalam balon ini bentuknya seperti apa, anak-anak? Seperti balon bundar gini. Nah, misalkan Ibu Ita, ada lagi contohnya. Bu Ita masukkan udara di dalam kantong plastik ini, maka bentuknya akan seperti ini. Apakah sama bentuknya? Tidak sama ya. Jadi, poin yang pertama, sifat benda gas itu adalah bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Nah, untuk yang kedua,
poinnya sifat benda gas itu adalah benda gas mengisi seluruh ruangan. Nah, maksudnya seluruh ruangan itu adalah mengisi seluruh ruangan yang ada di dalam balon, mengisi seluruh ruangan yang ada di dalam plastik. Jadi, sifat benda gas yang kedua adalah mengisi seluruh ruangan. Nah, untuk sifat yang ketiga, untuk sifat benda gas yang ketiga adalah benda gas itu menekan ke segala arah. Seperti apa, Bu Ita? Contohnya menekan ke segala arah. Nah, di sini Ibu Ita ada balon. Balon ini belum ditiup ya sama Bu Ita. Nah, contoh dari menekan ke segala arah itu adalah misalkan Ibu Ita meniup balon ini, maka balon ini akan mengeras. Kita kasih contoh ya. Nah, seperti ini. Jadi, semakin Ibu Ita kasih masukkan udara ke dalam balon, maka bentuknya akan semakin mengeras. Jadi, itu adalah maksudnya sifat benda gas yang ketiga adalah menekan ke segala arah. Nah, jadi untuk kesimpulannya adalah yang pertama, benda itu dibedakan menjadi 3 wujud. Yang pertama, benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat ada yang lunak dan ada yang keras. Contohnya yang keras batu, pensil, meja, dan lain-lain. Nah, untuk yang lunak contohnya tanah liat, ada plastisin, ada tomat, dan lain-lain. Nah, sedangkan wujud benda yang kedua adalah benda cair. Contohnya air, oli, teh, susu, sirup, dan lain-lain. Nah, untuk wujud benda yang ketiga ada benda gas. Contohnya udara, angin, udara di dalam balon, dan gas di dalam tabung gas. Nah, untuk sifat benda yang pertama, sifat benda padat, yang pertama adalah bentuknya tetap, yang kedua ukurannya tetap, dan yang ketiga bentuknya berubah dengan perlakuan khusus. Nah, untuk sifat benda cair, sifat benda cair yang pertama bentuknya berubah mengikuti wadahnya, yang kedua ukurannya tetap, yang ketiga meresap melalui celah-celah kecil, yang keempat mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat rendah, yang kelima menekan ke segala arah, dan yang terakhir permukaan benda cair yang tenang itu selalu datar. Nah, untuk sifat benda gas yang pertama bentuknya berubah mengikuti wadahnya, yang kedua mengisi seluruh ruangan yang ditempati, untuk yang ketiga gas menekan ke segala arah. Nah, ternyata solih-solihah kita sudah tahu ya banyak benda yang ada di bumi ini. Nah, semua yang ada di dunia ini merupakan ciptaan Allah, baik di langit, di bumi, baik bintang, bulan, seluruhnya itu adalah ciptaan Allah. Nah, jadi kita harus banyak bersyukur ya kepada Allah, karena semua benda yang diciptakannya itu sangat bermanfaat bagi kita. Jadi jangan lupa untuk teruslah bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah. Nah, cukup sampai di sini ya materi kali ini. Semoga kalian bisa paham. Terima kasih atas waktunya. Ibu Ita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.